الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita sekalian bisa berkumpul kembali di majelis ini dan juga di majelis-majelis yang lainnya dari majelis-majelis ilmu dan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat juga mengumpulkan kita sekalian di surga firdausnya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan membicarakan tentang cara-cara yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin dalam menghalangi dakwah atau seruan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada tauhid dan memperingatkan dari kesyirikan, mengajak kepada Islam, meninggalkan sesembahan-sesembahan yang banyak kepada satu saja yang disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang-orang musyrikin Mekah melihat bahwasanya dakwah yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini terus berjalan, sementara usaha mereka untuk menghalangi, menahan dakwah ini lewat mediasi dengan paman beliau yaitu Abu Thalib tidak membuahkan hasil. Setelah beberapa kali datang kepada Abu Thalib, pertama dengan cara halus meminta kepada Abu Thalib untuk bilangin kepada ponakannya begitu. Yang kedua mulai meningkat ya dengan agak dikerasi gitu, ditakut-takuti nanti keponakanmu akan begini-begini jika masih terus. Kemudian juga dengan cara yang halus pula, ini sebenarnya minta apa atau ponakanmu ini, kalau minta jadi orang kaya yang paling kaya di antara kita akan kumpulkan harta untuk diberikan kepadanya sehingga dia jadi orang yang paling kaya di antara kita. Kalau mau jadi pemimpin, ya kita juga siap untuk dipimpin, asal ya tidak meneruskan apa yang didakwakannya. Ya, dengan cara yang halus maupun dengan yang cara kasar, tidak mempan, bahkan nampak sekali pembelaan Abu Thalib kepada keponakannya ini. Bahkan juga disebutkan dalam catatan sejarah, mereka datang dengan membawa seorang laki-laki pemuda yang ganteng untuk ditukar dengan Nabi Muhammad SAW. Mungkin dalam pikiran mereka, ya mungkin Abu Thalib ini belani karena saking sayangnya kepada keponakannya ini. Bagaimana kalau kita cari pemuda yang lebih ganteng dari Muhammad, lebih gagah, bersih dan sebagainya, kita tukar aja. Tapi justru malah menjadikan Abu Thalib marah, karena mereka meminta menyerahkan Nabi Muhammad kepada mereka untuk dibunuh, sementara mereka berikan anak mereka kepada Abu Thalib untuk dirawati. Kata Abu Thalib, ya kira-kira kasarnya kok piye dian apa piye gitu. Kok penak temen-temen mau ngomong gitu. Anakmu kau serahkan kepadaku untuk rawati, sementara anakku kau tak serahkan kepada kamu untuk kau bunuh. Unta saja kalau kehilangan anak, kata Abu Thalib, tidak akan mencari anak orang lain untuk dirawati, anak unta lain untuk dirawati. Gitu. Malah dimarahi. Gitu. Akhirnya semakin nampak pembelaan Abu Thalib. Demikian pula ketika Rasulullah SAW disampaikan apa yang menjadi omongan mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah SAW menunjukkan tentang keteguhannya. Sampai disebutkan dalam sejarah, nggak tahu riwayatnya ini sahih atau tidak, kalau seandainya matahari diletakkan di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku,
maka aku tidak akan meninggalkan dakwah ini sampai Allah memberikan keputusan. Aku yang hancur atau dakwah ini yang terus, atau aku yang hancur. Gitu. Jadi artinya dengan kekennya Rasulullah SAW itu, ya sudah, kata Abu Thalib, silakan kau lakukan semaumu, aku akan tetap membelamu. Ini tidak Abu Thalib kepada Rasulullah. Makanya ketika Abu Thalib ini meninggal dunia, saudaranya itu berkata kepada Rasulullah, bagaimana, apa pembelaanmu dengan pamanmu? Apa yang kau lakukan untuk menyelamatkan pamanmu dari neraka? Kata Rasulullah, kalau seandainya bukan karena syafaatku, maka Abu Thalib itu niscaya berada di kerak neraka, seperti orang-orang kafir ini. Jadi karena pertolongan Rasulullah SAW, karena kedudukan Rasulullah SAW, Allah ringankan siksaan Abu Thalib itu, yang dalam riwayat yang lain Abu Thalib disebutkan oleh Rasulullah di tepi neraka. Di tepi neraka, di mana dipakaikan 2 sandal pada kakinya, kemudian bumbunani umum. Gitu. Jadi siksaan paling ringan Abu Thalib di neraka itu, Abu Thalib pakaikan sandal dari api neraka, dari bara api neraka, yang dengan kedua sandal itu bumbunani kumop gitu, seperti air yang sangat panas begitu. Nah, itu karena perbuatan Abu Thalib, karena syafaatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Jadi nanti dikaitkan dengan Abu Jahal yang kemudian memberikan budaknya untuk menyusui Nabi, lalu diringankan siksanya. Itu dulu pernah kita bahas. Jadi karena melihat kondisi dakwah Rasulullah SAW yang terus tetap berjalan dengan usaha mereka untuk menghentikan ini, maka kemudian mereka membuat kesepakatan gitu untuk semakin keras setelah Abu Thalib nggak mau membelai mereka gitu. Maka mereka membuat dengan menghalangi dakwah ini, memusuhi dakwah ini dengan 2 cara. Dengan perang mental. Yang pertama itu yaitu dengan memberikan hinaan, celaan, ejekan, gangguan-gangguan secara mental, secara psikis kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada kaum muslimin yang mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diketahui. Karena mereka ketika masuk Islam itu sembunyi-sembunyi. Rasulullah SAW tidak menampakkan juga siapa-siapa yang mengikuti mereka. Makanya kajiannya kan tersembunyi di rumah Al-Arqam bin Arqam gitu. Jadi siapa-siapa yang masuk Islam. Ketika mereka tak tahu ini masuk Islam, disiksa kan gitu. Jadi metode yang mereka terapkan akhirnya adalah dengan cara ejekan, bulian, celaan, fitnahan dan sebagainya. Artinya perang mental. Menjatuhkan mentalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin dengan cara menghina, mencaci maki, mengejek, gitu. Ngatain orang gila, ngatain tukang sihir, ngatain pemecah belah persatuan gitu. Jadi kata mereka, sebagaimana diriwayatkan oleh Urwah dari Abdullah bin Amr bin As, ketika ditanya oleh Urwah apa yang diketahuinya tentang sikap orang-orang kafir Quraisy menghadapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menghadapi dakwah Nabi yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, mereka menampakkan permusuhannya itu pernah suatu ketika mereka kumpul-kumpul di pojok masjid, pojok Ka'bah. Mereka saling membicarakan tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kata mereka, kita ini ma ra'ayna mithlu sabarna alaihi min hadzal rajuli qad. Tidak pernah kita ini merasakan sesabar kita menghadapi satu orang ini. Dia telah menghina, telah merendahkan pikiran-pikiran kita.
Dia telah mencaci maki bapak moyang kita, nenek moyang kita. Dia telah mencelah agama kita. Dia memecah belah persatuan kita. Dia menghina sesembahan-sesembahan kita. Tapi sungguh kita masih bersabar menghadapinya. Padahal ini perkara yang besar, kata mereka. Ya, saling berkata kepada mereka. Atau semisal itulah perkataan-perkataan itu yang diobrolkan. Tiba-tiba kata sahabat Abdullah bin Amr bin As ini, tiba-tiba Nabi SAW datang, masuk ke masjid Ka'bah, beliau tawaf. Ketika melewati sekumpulan mereka itu, maka mereka saling mengata-ngatai Nabi SAW. Saling saut-sautan, mengejek ini Nabi SAW. Ketika Nabi putar lagi tawaf kan, mutar lagi sampai pada tempat mereka berkumpul itu, mereka ngomongin Nabi lagi begitu, mengejek Nabi, ngata-ngatain, bully Nabi macam-macam. Sampai yang ketiga kalinya, kemudian Nabi SAW mengatakan, "Walladhi nafsi Muhammadin, walladhi nafsu Muhammadin biyadi, laqad ji'tukum biddabahi." Dan demi jiwaku, jiwa Muhammad, demi diriku jiwa Muhammad yang ada di dalam tangannya Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sungguh aku telah datang kepada kalian dengan berita yang membinasakan. Ada begitu sembelian yang membawa berita kebinasaan untuk kalian itu. Maka seketika mereka diam. Gitu. Kira-kira kok wandi gitu, kira-kira gitu. Mereka seketika diam sampai digambarkan di sini. Seakan-akan di kepala mereka ada burung, saking tenangnya, saking tertegunnya gitu. Seakan-akan ada burung di atas kepala-kepala mereka. Gitu. Artinya, ya kalau burung kalau nggak tenang kan ya nggak akan nempel di situ gitu loh, nggak akan muncul di situ. Gitu. Saking antengnya sampai digambarkan seakan-akan ada burung di atas kepala mereka. Saking ininya. Demikian pula di antara orang-orang yang paling keras permusuhannya ya tokoh-tokoh mereka seperti Abu Jahal gitu, yang dikatakan sebagai Fir'aunnya umat ini. Begitu keras sekali dia memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat-sahabat Nabi yang diketahui telah masuk Islam. Dia menghina Nabi SAW, mencela Nabi, ya dia memerangi Nabi dengan psikisnya. Merendahkan Nabi, merendahkan Al-Quran. Bahkan suatu ketika Nabi SAW menyebutkan, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang pohon zakum, sajaratuz zakum, makanan dari penghuni neraka, dia plesetkan untuk merendahkan, menghina kalimat itu. Kata Abu Jahal kepada teman-temannya, ya masyarakat Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, Tadruna ma syajaratuz zakum. Tahukah kamu apa itu syajaratuz zakum? Pohon zakum allati yukhawwifukum biha Muhammad, yang kau ditakut-takuti oleh Muhammad dengannya. Qaulula, teman-teman jawab, enggak ngerti gitu. Apa? Nah, kata dia, ajwatun yasrib bizabat. Pohon zakum itu kurma ajwa yang tumbuh di daerah Zabat, Madinah. Kurma ajwa itu kurma yang paling mahal kan Nabi itu. Jadi dipelesetin begitu, tiga guyonan gitu. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang pohon zakum itu seperti yang disebutkan dalam surat Ad-Dukhan, inna syajaratuz zakum, sesungguhnya pohon zakum itu ta'amul asim, itu makanan bagi para pendosa. Kal muhli yaghli fil butun, seperti minyak yang mendidih di perut. Karena makan pohon itu jadi bukan tambah enak gitu, tambah tersiksa, tambah merasakan siksaan. Kata Abu Jahal tadi ya, kalau perkataan Abu Jahal tadi, tanya kepada teman-temannya, tahukah kamu
Apa itu? Pohon zakum yang Muhammad menakut-nakutimu dengannya. Mereka jawab tidak. Lalu kata Abu Jahal, pohon zakum itu adalah kurma yang tumbuh di daerah Zabat, yang ada di daerah Zabat. Wallahi, demi Allah, kalau sekiranya kita mendapati pohon zakum, kita akan makan dengan lahap. Jadi di plesetan seperti itu, dihinakan seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tadi, inna sajarata zakum, sesungguhnya pohon zakum itu ta'amul asim, makanannya para pendosa. Kal mughli yaghli fil butun, seperti minyak panas yang mendidih di dalam perut. Kal mughli kaghallil hamimi, kal mughli yaghli fil butun kaghallil hamimi, ya, seperti air yang panas, yang sangat panas, seperti air yang sangat panas. Jadi itu sejatinya difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi oleh Abu Jahal di guyonan. Ya, tidak sepertinya dia umumkan Abu Jahal bahwasanya pohon kurma itu pohon zakum itu adalah pohon kurma, dan kalau dia ketemu dia akan makan dengan selahap-lahapnya. Ya, ini pelecehan terhadap ayat Al-Quran. Nah, ini kan untuk menghina, melecehkan. Bagaimana Al-Quran yang disucikan umat Islam, wahyu Allah Subhanahu wa taala, kemudian dihina seperti itu. Tentu kita kaum muslimin akan mendidih darah kita kan, melihat hal seperti itu. Demikian pula yang dirasakan oleh para sahabat, oleh Rasulullah SAW, gitu, untuk membuat mereka marah, gitu, berat. Tapi nggak bisa berbuat apa-apa karena tidak punya kekuatan. Demikian pula istrinya Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab, yang merupakan pamannya sendiri. Abu Lahab itu paman Nabi SAW. Istrinya juga nggak mau kalah dengan suaminya dalam mengambil peran memusuhi Nabi SAW. Dia pernah berkata kepada Nabi SAW sebagai tukang sihir yang menghinakan. Kalau dulu orang Arab itu kalau dukun itu disenangi, tapi kalau tukang sihir itu dimusuhi. Karena dukun itu prakteknya menolong orang-orang, berikan solusi permasalahan. Itu dukun dulu. Kalau sekarang kan campur baur antara dukun tukang sihir campur baur. Tapi kalau tukang sihir itu ya menyihir orang yang asalnya suami istri menjadi pisah, gitu. Ada seperti itu. Tanai disihir sehingga gak laku-laku, rumah yang dijual gak laku, sihir. Disihir sehingga kayak sihir Jawa gitu, disantet, gitu, dibuat kembang bayang, gitu. Disihir supaya gak payu rapi, nah gitu. Itu sihir. Jadi gak disukai orang-orang kafir jahiliyah dulu, gak suka. Tapi kalau dukun ya jadi rujukan. Dan dukun sihir mendibenci. Nah, dikatakan kepada Nabi itu sebagai tukang sihir. Yang semua orang Arab itu benci dengan tukang sihir. Kata Ummu Jamil ini, inilah arju ayyakuna syaitonaka qad tarokaka. Sesungguhnya aku berharap setanmu itu meninggalkanmu. Setanmu meninggalkanmu. Lam aroh, karena aku tidak melihat kurbaka mundu lailataini, karena aku tidak melihat sepanjang 2 malam ini. Mungkin gak ketemu Nabi 2 malam, atau dikatakan seperti itu. Moga ketemu, mudah-mudahan setanmu meninggalkanmu. Jadi tukang sihir itu kan perewangan punya perewangan setan-setan gitu. Jadi dihina seperti itu. Seakan-akan wahyu yang datang dari malaikat Jibril itu adalah setan. Ketika Nabi mungkin tidak mendapatkan wahyu, ya, semoga setan meninggalkanmu, kamu jadi waras, ya, gak jadi tukang sihir. Jadi dikatakan sampai beberapa kali diulang-ulang seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan wadduha wal laili idza saja ma wada'aka rabbuka wa ma qala. Dan demi waktu sepenggalan naik, waktu duha. Wal laili idza saja, dan demi malam apabila telah
sunyi. Ma waddaka rabbuka wa ma qala. Sekali-kali Tuhanmu tidak akan meninggalkan kamu dan juga tidak membenci kepadamu. Jadi hiburan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan surat itu. Mengalami betul-betul tekanan fisik, tekanan psikis dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sikap-sikap orang-orang kafir, musyrikin Quraisy ini. Nah, Abu Jahal pun demikian. Ya, suaminya juga demikian. Suami Abu Lahab. Jadi memang yang banyak musuh itu Abu Jahal, Abu Lahab itu wis top-top gitu loh. Abu Jahal hampir dikatakan Fir'aunnya umat ini. Saking nemen nih. Abu Jahal menghina Nabi SAW. Kata dia, jika dia benar Nabi, jika kamu benar Nabi, maka kepada Allah Subhanahu wa taala, in kana hadza huwal haqq min indika fa amtarna alaina hijaratan minas sama'i aw itina bi adzabin alim. Jika perkara ini dia benar dari sisimu ya Allah, maka turunkanlah hujan kepada kami, hujan batu kepada kami dari langit, atau berikan kepada kami azab yang pedih. Nantang. Fanazala qauluhu ta'ala, lalu turunlah firman Allah Ta'ala. Wa id qalu Allahumma in kana hadha huwal haqq min indika fa'amtir alaina hijaratan minas sama'i aw itina bi'adzabin alim. Dan ingatlah ketika mereka berkata, ya Allah, jika adalah dia ini benar dari sisimu, artinya utusanmu, maka turunkanlah kepada kami hujan batu dari langit. Awi tina bi adzabin alim, atau datangkanlah kepada kami siksaan yang pedih, siksaan yang dahsyat kepada kami. Ini tantangan kepada Allah. Kalimat ini disampaikan gitu, untuk menjatuhkan mentalnya Nabi SAW. Kata Allah, maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Dan Allah tidak akan mengadab mereka sementara engkau Muhammad ada di antara mereka. Wa maka Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan mengadab mereka dan mereka itu memohon ampunan kepada Allah. Jadi sekali masih ada nabi nggak mungkin itu. Tapi kalau seandainya umat-umat sebelum nabi, ya maka seperti kejadian-kejadian yang tercatat dalam sejarah dalam Al-Quran, Allah timpahkan siksaan itu dengan permusuhan orang-orang yang penentangan terhadap Nabi Allah Subhanahu Wa Taala, seperti kaum Samud, kaum Ad dan lain sebagainya. Ya, Allah turunkan Adam. Tapi ini Nabi Muhammad memang sayyidnya para nabi dan rasul. Jadi kalau seandainya tidak ada Nabi Muhammad di antara mereka, tidak ada kaum muslim yang mohon ampunan kepada mereka, Allah akan turuti apa yang menjadi kemauan mereka itu. Allah akan turunkan hujan batu kepada mereka. Allah akan datangkan siksaan yang sangat dahsyat untuk memberikan pelajaran kepada mereka. Saking melitih gitu. Saking memusuhinya kebenaran. Jadi seperti mungkin ya ini dakwanya milik Allah gitu. Yang kita sampaikan adalah ayat-ayat Al-Quran milik Allah. Hadisnya nabi-nabinya Allah gitu. Kalau orang sekarang ini mungkin ngomongin seperti itu gitu, musuhi dakwah, ya kira-kira umpamanya nggak ada orang-orang yang meminta ampun gitu, masih istighfar, masih ya mungkin langsung dihabisi. Demikian pula kisah yang bisa menunjukkan bagaimana perilaku mereka di dalam mengintimidasi mental kaum muslimin, khususnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pionir pertamanya dalam dakwah ini. Dikisahkan ada seorang kisah Al-Arashi. Orang ini pedagang. Ya, orang ini pedagang datang ke Mekah, kemudian dagangannya dibeli oleh Abu Jahal.
Abu Jahal membeli dagangan tapi nggak mau bayar. Ya, biasa orang jahiliyah memang yang kuat menindas yang lemah. Ya, nggak mau berikan kewajibannya untuk membayar, nggak berikan haknya. Di mana dia telah membawa untanya, sebenarnya dia nggak mau bayar Abu Jahal. Akhirnya Al-Arashi ini datang kepada orang-orang Quraisy, ya minta tolong, minta bantuan. Apa kata mereka? Gampang, kami tak datang aja ke Muhammad, gitu. Beres-beres gitu. Untuk merendahkan Nabi Muhammad SAW. Menurut mereka nggak akan mampu Muhammad, ya, nggak akan mampu untuk menunjukkan, wah kalau kamu Nabi, kenapa kamu nggak bisa, kan begitu akhirnya orang datang. Jangankan sampeyan nolongi sampeyan, mas, mau saya aja tiap hari ketemu dihabisi sama mereka. Nah ini tuh, sama nggak keliru tak jaluk tolong aku. Kira-kira kan begitu. Kan jatuh nama Nabi Muhammad. Nah sama jadi nabi kok gak iso nolong gitu. Karena orang awam tahunya begitu. Kan kamu bisa minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka ini ketika dimintai tolong oleh Al-Arashi untuk mendapatkan haknya dari Abu Jahal, kata mereka, kamu datang aja ke Abu Jahal, ke Muhammad itu. Datang minta bantuan, beres-beres. Akhirnya orang ini ya lugu datang ke Nabi Muhammad SAW. Dan oleh Nabi Muhammad SAW diajak oke, ayo kita datangi rumahnya Abu Jahal. Ketok pintunya sama Nabi SAW. Ya, ketok, dipanggil nama Abu Jahal. Tiba-tiba Allah jadikan Abu Jahal gemeter. Takut dia. Buru-buru dia membuka pintunya sambil gemeter. Kemudian diberikan haknya orang itu, pembayaran unta dikasihkan. Ketika ditanya oleh orang-orang Quraisy, gimana ceritanya kok kamu kok tuduh sama Muhammad gitu, kok kasihan. Ketika dia ngetok pintu tuh, saya itu merasa ketakutan. Buru-buru saya buka, saya melihat ada unta yang siap menerkam saya di kepala Muhammad itu. Kalau saya nggak kasih, habis saya diterkam. Ini sikap orang-orang kafir Quraisy dalam merendahkan Nabi SAW, dibuat mainan, candaan. Intinya adalah menjatuhkan mental Nabi SAW. Itu adalah satu bentuk gangguan psikis. Dan bagi orang yang punya kehormatan, ini lebih berat daripada disakiti secara fisik, disakiti psikisnya, kejiwaannya. Bagi orang yang terhormat seperti Nabi Muhammad SAW atau kita lah, orang yang terhormat, itu lebih menyakitkan daripada disakiti secara fisik. Antum aja gitu, tiba-tiba dikatakan Pak Bari gendeng gitu, lebih menyakitkan. Dong waras gede iso nyekolah anak-anak iso ngene gitu, diarani gendeng gitu. Itu menyakitkan. Pak Bari tukang sihir gitu. Iku bujukan itu. Dia lebih menyakitkan. Nah, kalau kecuali orang yang nggak terhormat, wong gendeng darahnya gendeng, wong misalnya orang yang budak atau apa direndahkan kan biasa bagi dia. Dibentak-bentak di ini kan biasa, disindir-sindir, tempel biasa. Tapi bagi orang yang terhormat itu sangat menyakitkan. Lebih sakit daripada disakiti secara fisik. Dan ini yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy dengan sikap-sikap mereka seperti tadi itu. Nah, di antara permusuhan mereka juga secara fisik, bukan hanya secara psikis tapi juga fisik. Bagaimana riwayat-riwayat menyebutkan orang-orang kafir Quraisy ini di dalam memusuhi Nabi, dalam merintangi Nabi, di dalam menghalangi dakwah Nabi SAW, bukan dengan psikis saja tapi juga dengan fisik, ya, dengan fisik. Dan itu banyak terjadi pada pengikut-pengikut Nabi atau kaum muslimin saat itu di awal-awal, yang mereka memang rata-rata tergolong orang-orang yang lemah, ya, orang-orang budak, orang-orang rendahan lah dalam status sosial masyarakatnya. Sedikit sekali yang orang-orang punya kedudukan, ya, di antaranya Abu Bakar, sedikit sekali. Yang banyak adalah para budak dan orang-orang
yang status sosialnya rendah di masyarakat. Maka mereka juga melakukan secara fisik juga secara psikis. Orang-orang yang rendahan mungkin nggak terlalu secara psikisnya, tapi fisiknya digarap juga, ketahuan, digarap, disakiti. Maka kita membaca secara bagaimana mereka ini menyakiti para sahabat, bahkan termasuk kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah pernah suatu ketika mereka lagi kumpul-kumpul di masjid di Ka'bah. Mereka saling ngobrol, saling ini, ayo siapa yang bisa mengambil kotoran dari rumahnya si fulan, kemudian kasihkan Muhammad itu kalau nanti lagi sujud. Itu juga dilakukan mereka dalam menyakiti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi diceritakan oleh Al-Hakam Ibnu Abil As bin Umayyah, diceritakan oleh Ibnu Ishaq, sekelompok orang-orang yang menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya, ya, karena mereka tetangga Nabi seperti Abu Lahab, Hakam bin Abil As bin Umayyah, Uqbah bin Abil Mu'id. Ini orang-orang yang terkenal, ya, dalam memusuhi Nabi SAW. Adi bin Hamra As-Saqafi, Ibnu Asda Al-Hadli, dan mereka semua ini adalah tetangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu dari mereka pernah melemparkan jeruan kambing gitu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sholat. Sebagian mereka pernah melemparkan kotoran di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pokoknya hari-hari, wah, duwe tangga ngono iku rasane awak dhewe yo gak sanggup kira-kira. Duwe tangga sitok sing jahat ngono wis rasane wis setengah kenikmatan dunia hilang. Apa meneh tanggane model kaya kafir-kafir Quraisy kaya ngene iki. Kanan kiri tangga. Ono tikus mati duncalon omah. Gitu. Ono jemuran misalnya gitu kan. Ono jemuran awak dhewe ngono ku ya dipeloroti, ditarik-tarik. Cemplung kepeceren. Nah, disirati. Oh, main api dicok-tok tinggal melayu pada masa itu. Gak tenang mereka kayak gitu. Dan itu dilalami Nabi, dirasakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau merasakan seperti ini, masya Allah, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kalau kita ada gangguan di dalam dakwah ini, gak seberapa. Kalau sak jendie dengan gangguan dirasakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling yang diomongkan itu kan, kelompok ini gini-gini. Tapi secara pribadi kan sedikit sekali. Seperti saya katakan tadi, pernah nggak Bapak dikatakan gendeng? Oh, otaknya balik gitu. Gak tahu loh ngono-ngono itu. Gitu. Wah, paling seneng aneh gini, ngarani gini. Kan udah aja. Melaku tahu gak dijegal? Ora tahu. Ya, tanduran ini mati protesi gitu. Terus sampai jalan nang omai jemburan itu gak tahu kan gitu. Sholat terus juk-juk timpakan kotoran ketika kita sujudnya nggak tahu. Bahkan kita juga sholat di masjid orang-orang yang memusuhi kita. Nggak ada apa-apa mereka. Boleh-boleh aja sholat. Paling ya dilirik tok ngono, caiku. Paling udah doa. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak merasakan seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW dan juga para sahabat di awal-awal dakwah ini. Nah, coba kita baca dalam riwayat-riwayat yang ada. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW pernah sholat di Ka'bah. Sementara Abu Jahal dan teman-temannya pada duduk-duduk di sekitar situ, di dekat Ka'bah. Sebagian mereka berkata kepada sebagiannya, membicarakan tentang Nabi, gini carane, terus ya macam-macam lah. Saling berbangga telah mampu mengejek Nabi, mampu mengatakan Nabi gini cerita, saling bercerita gitu. Lalu
Sebagian mereka ada mengatakan begini, siapakah di antara kalian ini? Ya, jadi dibuat apa? Perlombaan. Perlombaan game. Siapakah di antara kalian ini yang bisa mendatangkan kotoran dari Bani Fulan, terus meletakkan di punggung Muhammad ketika dia sujud? Karena kebetulan Nabi SAW waktu itu ada di sana, kelihatan dari ujarannya. Lalu salah satu dari mereka melakukannya, yaitu Uqbah bin Abi Mu'aid. Dia datang dengan membawa kotoran. Lalu ketika dia melihat Nabi SAW lagi sujud, lalu dia letakkan kotoran binatang itu di punggung Nabi SAW dan di antara dua pundak beliau SAW. Kata Ibnu Mas'ud, saya melihatnya, namun aku tidak mampu sedikit pun untuk menolong Nabi SAW. Ya, coba bayangkan betapa sedihnya gitu ketika melihat orang yang sangat dicintainya, sangat dihormatinya diperlakukan seperti itu, sementara dia nggak mampu untuk menolongnya. Kata Ibnu Mas'ud, mereka saling tertawa, ya, saling tertawa, senang melihat Nabi SAW mendapatkan perlakuan seperti itu, di mana beliau sedang sujud, lalu tidak bisa jadi sujud, tidak bisa mengangkat kepalanya karena ada kotoran, ditimpakan kotoran binatang, ya, mungkin bangkai binatang atau apa pada punggungnya. Beliau tidak mampu untuk mengangkat kepalanya. La yarfa'u ra'sahu hatta ja'athu Fatimah radhiyallahu anha. Beliau tidak mampu mengangkat kepalanya sampai datanglah Fatimah radhiyallahu anha menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia melemparkan kotoran yang ada di punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa mengangkat kepalanya. Sampai kemudian Nabi SAW kemudian berdoa untuk kebinasaan mereka. Sebut satu-satu dari mereka itu. Allahumma alaika bi Abi Jahal, Allahumma alaika bi Utbah bin Rabi'ah, dan seterusnya. Orang-orang yang ada di situ didoakan Nabi SAW. Dan mulai terbukti matinya mengenaskan masing-masing. Ya, matinya mengenaskan. Seperti Abu Jahal mati di tangan dua anak kecil, ya. Dan juga oleh Ibnu Mas'ud yang sering dihina karena tubuhnya kurus, terus bukan kalangan terpandang, gitu. Sampai mau meninggal dunia pun dia masih bisa sesumbar, gitu. Abu Lahab mati kena apa? Taun, gitu. Ketika perang Badar dia tidak bisa ikut perang karena dia sakit, dan sakitnya itu membuat orang menjauh darinya. Sampai ketika dia meninggal dunia tidak digotong, tapi disurung, dan sampai sekarang kuburan Abu Jahal itu mengeluarkan bau. Saya pernah lihat YouTube-nya siapa? YouTuber TKI di sana itu kawasan kuburan Abu Jahal itu ditutupi pagar tembok mumet gitu, luas itu, dia masuk situ, bau situ. Ya, terjinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga yang lain-lainnya. Kemudian Imam Muslim juga meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bagaimana Abu Jahal menyakiti Nabi SAW pada wajah beliau. Sementara Ibnu Mas'ud juga tidak lepas dari hal itu. Kemudian riwayat Imam Bukhari juga dari Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu berkata, aku pernah bertanya kepada Abdullah bin Amr tentang yang paling keras, orang-orang musyrik yang paling keras permusuhannya kepada Rasulullah SAW atau sikap menyakiti kepada Rasulullah SAW. Kata dia, aku melihat Uqbah bin Abi Mu'aid. Dia pernah datang kepada Nabi SAW sementara Nabi SAW beliau sedang sholat. Maka beliau meletakkan selendangnya dan mengikatkan leher Nabi SAW dengan ikatan yang sangat kuat.
Jadi hanya dilempari kotoran, tapi juga pernah Nabi sholat tekak tekoburi gitu. Diikatkan selendangnya, kemudian Nabi diikat lehernya dengan keras. Namun Allah tolong dengan kedatangan Abu Bakar radhiyallahu an sampai beliau melepaskannya dan berkata kepada orang-orang itu, "Ataqtuluna rajulan ayyakula rabbiyallah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum." Apakah kalian akan membunuh seorang laki-laki yang mengatakan Tuhanku adalah Allah? Sungguh telah datang kepada kalian penjelasan dari Tuhan kalian. Artinya kebenaran itu sudah jelas. Kenapa kalian melakukan seperti itu? Dan terus-menerus juga Utbah bin Abi Lahab, Utaibah, anaknya Abu Lahab, juga kepada Rasulullah SAW. Jadi bapak anak paduai gitu. Demikian pula yang lain-lainnya. Ya, banyak sekali disebutkan di sini, termasuk kepada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada Abu Bakar juga tidak lepas dari siksaan mereka. Abu Bakar pernah berkhutbah di Masjidil Haram, lalu mereka memukulinya, orang-orang musyrik memukulinya. Dan di antara memukulnya itu adalah Utaibah bin Rabi'ah, memukuli wajah Abu Bakar dengan kedua sandalnya hingga sampai hidungnya gitu. Dia ketahui mana hidungnya gitu. Saking kerasnya gitu. Demikian pula ketika Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Mas'ud menampakkan Al-Quran, mereka memukulinya dengan pukulan yang membekas pada wajahnya. Jadi semua tidak luput dari gangguan, siksaan, bulian, baik secara fisik atau psikis. Mus'ab bin Umair, sahabat Mus'ab bin Umair, dia seorang anak mama. Tapi ketika mamanya ini, uminya ini mengetahui keislamannya, maka dia disiksa secara mental karena sangat sayangnya kepada ibunya. Ya, juga secara fisiknya. Ya, demikian pula ini sahabat yang kaya termasuk ini. Tapi disiksa oleh keluarganya sendiri, Mus'ab bin Umair ini. Bisa dibaca sejarahnya tentang Mus'ab bin Umair lebih detail. Bilal bin Rabah, sebagaimana kisah yang sangat terkenal, yang sering saya sudah kita tahu sejak kita TK gitu. Nah, Bilal ini lebih terkenal kan, karena muadzzinnya Bilal. Bagaimana Bilal disiksa oleh tuannya Umayyah bin Khalaf ketika diketahui bahwasanya Bilal ini telah mengikuti agama Nabi Muhammad. Ya, dia diseret di padang pasir, diletakkan batu panas di dadanya. Ya. Demikian pula sahabat-sahabat yang lainnya, terutama yang lemah selain Abu Bakar. Ya, Ammar bin Yasir. Ya, Ammar dan bapaknya dan ibunya juga mati di tangan Abu Jahal. Ditusuk kemaluannya sampai terbunuh. Bapaknya juga terbunuh karena memegang keimanannya. Ditawari untuk murtad, diberikan janji-janji, dia gak mau, tetap bela keimanan sampai meninggal dunia. Disiksa dengan siksaan yang keras hingga sampai kepada ajalnya. Keluarga Ammar bin Yasir. Demikian pula Khobab bin Arth. Ya, dia juga tidak luput dari siksaan orang-orang kafir Quraisy. Dia meletakkan wawai geni gitu, meletakkannya di atas batu, dikasih wawo. Kemudian ada juga yang dipecuti, tiap hari dipecuti sampai belur-belur, dicampui, terus menerus kepui, ya, terus menerus. Dan bekas-bekas siksaan itu permanen. Masih kelihatan sampai hijrah di Madinah masih kelihatan bekas. Bagaimana dahulu para sahabat ini ya berpegang teguh dengan keimanannya, yang konsekuensinya adalah dengan siksaan-siksaan seperti itu. Dan itulah bentuk-bentuk perbuatan orang-orang kafir Quraisy kepada kaum muslimin, terutama kepada pelaku-pelaku dakwah. Pelaku dakwah tentu banyak hikmah di dalam seperti itu.
Artinya bahwasanya kita menjadi muslim itu harus sabar. Ya, nek pengen enak aja dadi muslim. Wis jelas sing sugih-sugih iku wong kafir. Sing enak-enak iku wong kafir. Ya. Iso gonta-ganti cewek. Macam-macam kan itu. Jadi muslim gak oleh ngene. Belum lagi sudah ngono wis mendapatkan celaan hinaan. Dan sejarah dahulu ya, orang-orang mengalami seperti itu menjadi pelajaran bagi kita. Bahwasanya memang dunia ini bukan tempat kita bersenang-senang. Ya, bukan tempat kita enak-enakan gitu. Ada sebuah ungkapan ad-dunya sijnun lil mu'min. Ini ada sebuah riwayat atau apa? Ad-dunya sijnun lil mu'min. Dunia itu adalah penjara bagi orang mukmin. Gimana orang di penjara itu? Ya terbatasi geraknya. Ya, menjadi orang yang mendapatkan cap buruk. Wah, mantan narapidana, cap buruk. Namanya jatuh. Itu orang penjara. Belum lagi mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak enak. Artinya secara fisik dan psikis dia rasakan. Itulah kondisi orang mukmin di dunia ini. Dunia sijnun lil mukmin. Dunia itu adalah penjara bagi orang mukmin. Wal jannatu lil kafir. Dan surga bagi orang kafir. Jadi dunia itu penjara bagi orang mukmin, surga bagi orang kafir. Enak-enak. Tapi mendem apa enak wae. Mau pakai pakaian sutra, pakaian boleh-boleh, minum pakai gelas emas enggak apa-apa. Bebas saja. Mau pakai cara apa-apa, boleh-boleh saja. Kita enggak boleh bujuki gak oleh, iki gak oleh katanya. Wis ngono, kena bulian, kena iki, kena fitnah. Lalu apakah dengan demikian kemudian kita harus melepaskan agama ini? Oh tidak. Karena kita menyadari bahwa di dunia ini fana, dunia ini sementara. Mampir ngombe jarine wong tua-tua mbiyen. Gitu. Kalau sekarang kita nggak boleh minum tawa arak gitu. Besok di akhirat kita minum di sana. Arak dengan rasa yang berbeda. Ya. Arak yang sangat nikmat. Kita nggak boleh di sini nggak boleh berzina dan sebagainya. Ono-ono untuk bidadari. Akeh. Ayu-ayu gak tahu tuwo. Gitu. Niki ini gak duwe omah. Besok nak surga duwe omah. Omahe ngalano apike wong omah untuk donya. Masya Allah. Di sana kita tidak merasakan sakit, tidak merasakan, penuh dengan kenikmatan. Ini sedang babalan, kok iso babalan? Lah apa bal-balan? Liyane santai-santai nok taman-taman surga beda dari cangkrukane nak mangan nganggur mangan iki kok bal-balan lha opo? Ora usah keringetan wis siat, gak usah kentut, gak usah ngising, enak lha opo? Ya gitu. Jadi kita harus tahu ini pelajaran untuk kita supaya kita itu lebih bersabar. Nabi itu memberikan contoh, dijadikan contoh oleh Allah Subhanahu wa taala uswatun hasanah. Bukan hanya dalam hal-hal yang menyenangkan tapi juga hal-hal yang menyulitkan, mensusahkan. Di mana Nabi SAW optimis, Nabi SAW bersabar. Itulah yang kita contoh. Ya, itu. Nabi SAW mendapatkan perlakuan-perlakuan seperti itu. Ketika kita mendapatkan perlakuan seperti itu, wah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tidak seberat yang dialami oleh Nabi dan juga para sahabat dahulu. Gitu. Nah, ini yes, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun apapun kondisi yang kita alami. Apalagi di hari-hari sekarang ini, ya. Rasanya kok ini sebuah hiburan untuk kita tidak mengakar, tidak mengeluh. Nah, iya ngaji nok kono gak oleh, ngaji nok kono gak oleh. Diarani ngene. Ya ora apa-apa, gitu. Ya ora apa-apa. Kita masih bisa terus senyum. Bagaimana dulu para sahabat merasakan
yang lebih berat dari semua itu. Diboikot, nggak bisa berhubungan. Kita masih bisa berhubungan dengan mereka. Kita tukun-tukunnya dilayani jadi. Udah biar itu gak oleh. Gitu. Ojo, sorry, kau gak dijak ngomong, kita dijak ngomong. Gitu. Kita masih diajak ngomong, kita masih ya loro ya dititili gitu. Jadi yang musuh juga masih saudara muslim. Ya mungkin mudah-mudahan mereka dapat hidayah. Kalaupun tidak mendapatkan hidayah, mungkin bojone untuk hidayah. Yang mana enggak dheweke bojone, mungkin anak-anak dapat hidayah. Mungkin putune, mungkin ponakane, mungkin murid-muride gitu. Hidayah. Tidak ada yang tahu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, barangkali itu sejarah yang bisa kita baca. Ya, semoga kita bisa mendapatkan keteladanan dari kesabaran Nabi dan juga para sahabat. Kita lebih bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua apa yang kita rasakan dalam mengemban dakwah ini, dan juga semakin mendekatkan kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sekaligus berharap kita bisa bertetanggaan dengan Nabi SAW kelak di surganya. Kita tutup dulu dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.